Halo, sahabat data. Kembali lagi di channel Statistik Government. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai data warehouse dan business intelligence. Data warehouse dan business intelligence berbicara tentang proses perencanaan, implementasi, dan kontrol untuk menyediakan data pendukung keputusan dan pekerjaan lainnya. Konsep ini muncul tahun 1980-an. Data warehouse memungkinkan organisasi melakukan integrasi data dari berbagai sumber ke dalam model data umum. Data warehouse menyajikan cara untuk mengurangi redundansi data, meningkatkan konsistensi informasi dan memungkinkan perusahaan menggunakan data untuk keputusan lebih baik. Penggerak utama data warehouse adalah untuk mendukung fungsi operasional, kepatuhan, dan aktivitas dari business intelligence. Data warehouse mendukung business intelligence dalam meningkatkan efisiensi dan keunggulan kompetitif dengan data yang tersedia, walau tak semua business intelligence bergantung ke data warehouse. Data warehouse diterapkan dengan tujuan mendukung aktivitas kecerdasan bisnis, mengaktifkan analisis bisnis dan pengambilan keputusan yang efektif, menemukan cara untuk berinovasi berdasarkan wawasan dari data mereka. Adapun prinsipnya adalah fokus pada tujuan bisnis, yaitu melayani prioritas organisasi dan menyelesaikan masalah bisnis. Kedua, mulai dengan tujuan akhir. Ketiga, berpikir dan mendesain secara global, bertindak dan membangun secara lokal. Maksudnya membuat visi hingga akhir, tetapi proses membangun dilakukan secara bertahap melalui proyek terfokus. Lalu, ringkas dan mengoptimalkan di akhir, bukan awal. Maksudnya merangkum untuk memenuhi kebutuhan, bukan detail. Selanjutnya, mengutamakan transparansi dan pelayanan mandiri. Semakin banyak yang tersedia, semakin pengguna bisa mengambil nilai dari data. Lalu, membangun metadata bersama warehouse. Metadata harus menjadi bagian dari siklus pengembangan dan dikelola sebagai bagian dari operasi yang sedang berjalan. Selanjutnya berkolaborasi dengan data inisiatif lain, khususnya untuk tata kelola data, kualitas data, dan metadata. Dan yang terakhir, satu ukuran tidak cocok untuk semua. Maksudnya dengan menggunakan alat dan produk yang tepat sesuai kelompok pengguna data. Beberapa konsep penting dalam data warehouse adalah business intelligence. Pertama, ini mengacu pada jenis analisis data yang ditujukan untuk memahami aktivitas dan peluang organisasi. Kedua, business intelligence mengacu pada seperangkat teknologi pendukung analisis data. Data warehouse adalah kombinasi dua komponen utama, database pendukung keputusan terintegrasi dan program perangkat lunak terkait yang digunakan untuk mengumpulkan, membersihkan, mengubah, dan menyimpan data dari berbagai sumber operasional. Data warehousing menjelaskan ekstrak operasional, pembersihan, transformasi, kontrol, dan memuat proses yang memelihara data dalam gudang data. Pendekatan data warehousing. Inmon dan Kimball menganjurkan pendekatan berbeda untuk membangun warehouse. Definisi mereka diakui gagasan inti serupa, yaitu warehouse menyimpan data dari sistem lain. Tindakan penyimpanan meliputi pengorganisasian data dengan cara yang meningkatkan nilainya. Warehouse membuat data dapat diakses dan digunakan untuk analisis. Organisasi membangun warehouse karena mereka perlu menyediakan data yang andal dan terintegrasi untuk pemangku kepentingan yang berwenang. Data warehouse melayani banyak tujuan, mulai dari mendukung alur kerja, hingga manajemen operasional, hingga analitik prediktif. Corporate Information Factory merupakan salah satu dari dua pola utama data warehousing. Inmon mendefinisikan gudang data sebagai pengumpulan data yang berorientasi subjek, terintegrasi, time variant dan non-volatile untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Berorientasi subjek maksudnya adalah diatur berdasar entitas bisnis utama. Terintegrasi berarti bersifat terpadu dan kohesif. Varian waktu maksudnya tiap catatan menggambarkan data pada waktu tertentu. Non-volatile maksudnya catatan bukan diganti, tapi ditambah baru. Lalu Inmon juga menambahkan data warehouse merupakan data agregat dan detail, serta historis yang berarti tidak hanya menyimpan data saat ini. Adapun komponen data warehousing menurut Inmon, Claudia Imhoff dan Ryan Souza adalah aplikasi yang melakukan proses operasional. Lalu staging area yang merupakan tempat upaya mengekstrak, mengubah, dan memuat berlangsung. Yang ketiga adalah integrasi dan transformasi. Kemudian operational data store adalah database terintegrasi dari data operasional.
Lalu data mart yang menyediakan data yang disiapkan untuk analisis. Selanjutnya ada operational data mart yang merupakan data mart yang berfokus pada dukungan keputusan taktis. Selanjutnya, data warehouse menyediakan satu titik integrasi untuk mendukung data perusahaan pengambilan keputusan manajemen, dan analisis dan perencanaan strategis, lalu laporan operasional yang merupakan keluaran dari penyimpanan data. Dan yang terakhir adalah referensi, master, dan data eksternal. Komponen utama lainnya adalah dimensional data warehouse, dikemukakan oleh Kimball. Kimball mendefinisikan data warehouse hanya sebagai salinan data transaksi yang secara khusus disusun untuk query dan analisis. Namun, salinan itu tidak tepat. Data warehouse disimpan dalam model data dimensi. Model dimensi dirancang untuk memungkinkan konsumen data untuk memahami, menggunakan data, sekaligus memungkinkan kinerja query. Data warehouse Kimball lebih luas daripada milik Inmon. Data warehouse mencakup semua komponen dalam staging data dan area presentasi data. Yang pertama, operational source system merupakan aplikasi operasional. Yang kedua, data staging area mencakup serangkaian proses yang diperlukan untuk mengintegrasikan dan mengubah data untuk presentasi. Yang ketiga, data presentation area, serupa data mart di Chief. Dan terakhir data access tools, berfokus pada persyaratan data pengguna akhir. Komponen arsitektur dalam data warehouse terdiri dari source systems, data integration, dan data storage area. Source system, bagian paling kanan gambar. Komponen ini mencakup sistem operasional seperti aplikasi CRM, akuntansi, dan sumber daya manusia, serta sistem operasional yang berbeda berdasarkan industri. Data dari vendor dan sumber eksternal juga dapat disertakan, seperti halnya DAS, konten web, dan hasil komputasi big data apapun. Data integration mencakup ekstrak, transformasi, dan beban, ETL, virtualisasi data, dan teknik lain untuk memasukkan data ke bentuk dan lokasi umum. Jika pada gambar, semua panah mewakili proses ini. Data storage area yang memiliki satu set area penyimpanan seperti pada gambar, yaitu staging area yang merupakan penyimpanan data perantara antara sumber data asli dan gudang data terpusat. Referensi dan master data sesuai dimensi. Central Warehouse, struktur data area ini dikembangkan dan dipengaruhi berdasarkan kebutuhan kinerja dan pola penggunaan. Lalu pada Dependent Data Storage terdapat Operation Data Store, ODS, adalah versi penyimpanan tetap pusat yang mendukung latensi lebih rendah, dan karena itu digunakan untuk operasional. Data mart adalah jenis penyimpanan data yang sering digunakan untuk mendukung lapisan penyajian data lingkungan gudang. Yang terakhir Cube, 3 pendekatan implementasi klasik mendukung online analytical processing. Data warehousing melibatkan 2 jenis utama proses integrasi data, penguatan data historis dan pembaruan berkelanjutan. Data historis biasanya dimuat hanya sekali, atau beberapa kali saat mengerjakan masalah data, dan kemudian tidak pernah lagi. Pembaruan yang sedang berlangsung dijadwalkan dan dijalankan secara konsisten untuk menjaga agar data di gudang tetap mutakhir. Yang pertama kita bahas adalah historical data. Salah satu keuntungan dari data warehouse adalah dapat menangkap riwayat terperinci dari data yang disimpannya. Tentunya proses pengabadian dilakukan berdasarkan kebutuhan. Data Warehouse Inmon menyarankan agar semua data disimpan dalam satu lapisan gudang data yang tersedia untuk pengguna data yang berbeda melalui data mart berstruktur bintang. Sedangkan data warehouse Kimball menunjukkan bahwa gudang data terdiri dari kombinasi data mart departemen, di mana dimensi yang sesuai akan memberikan informasi pada pengguna. Data warehouse sering dimuat setiap hari. Proses pemuatan dapat mendeteksi perubahan, di mana setiap sumber mungkin memerlukan teknik pendeteksian perubahan berbeda. Tabel yang ditampilkan merangkum perbedaan antara mengubah teknik pendeteksian perubahan, termasuk dalam kompleksitas dan kecepatan relatifnya. Kolom overlap mengidentifikasi kemungkinan duplikasi data antara perubahan sistem sumber dan lingkungan target. Jika terjadi tumpang tindih, perubahan mungkin sudah tercatat. Ketika indikator deletes paling kanan disetel ke yes, metode ubah data akan melacak semua penghapusan yang terjadi di sistem di mana ini berguna untuk dimensi kedaluarsa yang tidak lagi digunakan. Saat penghapusan tidak dilacak, diperlukan upaya tambahan untuk menentukan kapan penghapusan terjadi.
Dua konsep desain utama yang diperlukan untuk penyediaan data hampir secara real-time adalah isolasi perubahan dan alternatif pemrosesan batch. Pendekatan arsitektur tipikal untuk isolasi mencakup kombinasi partisi bangunan dan penggunaan query gabungan untuk partisi yang berbeda. Alternatif untuk pemrosesan batch menangani persyaratan latensi yang semakin pendek untuk ketersediaan data di DW. Ada 3 jenis utama: trickle phase, messaging, dan streaming. Untuk memahami persyaratan dibutuhkan sistem operasional bergantung pada persyaratan yang tepat dan spesifik. Dalam mengumpulkan persyaratan untuk proyek DW, BI, mulai dengan sasaran dan strategi bisnis, identifikasi dan ruang lingkup area bisnis, kemudian identifikasi dan mewawancarai pelaku bisnis yang sesuai. Dokumentasikan bagaimana mereka membedakan dan mengkategorikan aspek-aspek penting dari informasi dalam menentukan dan memelihara arsitektur DW, BI. Arsitektur DW, BI harus menjelaskan dari mana data berasal, kemana perginya, kapan perginya, mengapa dan bagaimana data masuk ke gudang. Persyaratan teknis harus mencakup kinerja, ketersediaan, dan kebutuhan waktu. Mendefinisikan proses manajemen DW, BI. Arsitektur DW, BI terbaik akan merancang mekanisme untuk menghubungkan kembali ke tingkat transaksional dan laporan tingkat operasional dalam DW atomik. Mekanisme ini akan melindungi DW dari keharusan membawa setiap detail transaksional. Sebuah arsitektur konseptual adalah titik awal. Sangat penting untuk membuat rencana rilis standar. Menetapkan proses rilis yang berfungsi memastikan bahwa manajemen memahami ini sebagai proses proaktif yang berpusat pada produk data dan bukan produk terpasang yang ditangani melalui penyelesaian masalah reaktif. Sangat penting untuk bekerja secara proaktif dan kolaboratif dalam tim lintas fungsi untuk terus mengembangkan dan meningkatkan fitur sistem dukungan reaktif mengurangi adopsi. Untuk mengembangkan data warehouse dan data mart, pada proyek DW, BI memiliki 3 jalur pengembangan bersamaan. Data yang diperlukan untuk mendukung analisis yang ingin dilakukan bisnis. Teknologi, sistem dan proses back-end yang mendukung penyimpanan dan pergerakan data. Alat intelijen bisnis, rangkaian aplikasi yang diperlukan agar konsumen mendapatkan data yang bermakna wawasan dari produk data yang disebarkan. Pemetaan sumber ke target menetapkan aturan transformasi untuk entitas dan elemen data dari sumber individual ke sistem target. Pemetaan tersebut juga mendokumentasikan silsilah untuk setiap elemen data yang tersedia di lingkungan BI kembali ke sumbernya masing-masing. Proses pemetaan juga harus membahas apakah data dalam struktur yang berbeda akan ditambahkan, diubah di tempat, atau disisipkan. Pada mengembangkan data warehouse dan data mart, terdapat remediasi dan transformasi data, di mana remediasi sangat diperlukan untuk pembuatan awal yang melibatkan riwayat signifikan. Untuk mengurangi kompleksitas sistem target, sistem sumber harus bertanggung jawab atas data perbaikan dan koreksi. Transformasi data berfokus pada aktivitas yang menerapkan aturan bisnis dalam sistem teknis. Transformasi data sangat penting untuk integrasi data. Menentukan aturan yang tepat untuk mengintegrasikan data seringkali memerlukan keterlibatan langsung dari data steward dan UKM lainnya. Mengisi data warehouse. Bagian terbesar dari pekerjaan DW, BI adalah persiapan dan pengolahan data. Faktor kunci yang harus dipertimbangkan saat menentukan pendekatan populasi adalah latensi yang diperlukan, ketersediaan sumber, interval batch atau unggahan, basis data target, aspek dimensi, dan konsistensi kerangka waktu dari gudang data dan data mart. Menerapkan portofolio BI adalah tentang mengidentifikasi alat yang tepat untuk komunitas pengguna yang tepat di dalam atau di seluruh unit bisnis. Menemukan kesamaan melalui penyelarasan proses bisnis umum, analisis kinerja, gaya manajemen, dan persyaratan. Implementasi yang pertama yaitu mengelompokkan pengguna menurut kebutuhan. Dalam menentukan kelompok pengguna sasaran, terdapat spektrum kebutuhan BI. Kenali kelompok pengguna kemudian cocokkan alat tersebut dengan kelompok pengguna di perusahaan. Di satu ujung spektrum adalah pengembang tiang peduli dengan penggalian data, yang berfokus pada fungsionalitas tingkat lanjut. Implementasi yang kedua yaitu mencocokkan alat dengan kebutuhan pengguna. Banyak vendor sekarang menggabungkan alat BI terkait, melalui merger dan akuisisi atau pengembangan baru bersih, dan menawarkan BI Suites. Suite adalah opsi utama di tingkat arsitektur perusahaan. Ingatlah bahwa setiap alat BI memiliki harga, membutuhkan sumber daya sistem, dukungan, pelatihan,
dan integrasi arsitektur. Memelihara produk data pada gudang yang diimplementasikan dan alat BI yang menghadap pelanggan adalah produk data. Peningkatan, ekstensi, penambahan, atau modifikasi ke platform DW yang ada harus diterapkan secara bertahap. Pembagian dalam memelihara produk data yang pertama adalah manajemen rilis. Manajemen rilis sangat penting untuk proses pengembangan bertahap yang menumbuhkan kemampuan baru, meningkatkan penerapan produksi, dan memastikan penyediaan pemeliharaan rutin di seluruh aset yang diterapkan. Proses ini akan membuat gudang tetap mutakhir, bersih, dan beroperasi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mengelola daur hidup pengembangan produk data. Data konsumen menggunakan DW yang ada, tim DW sedang mempersiapkan iterasi berikutnya, dengan pemahaman bahwa tidak semua item akan diproduksi. Sejajarkan iterasi dengan rilis dengan daftar pekerjaan backorder yang diprioritaskan oleh unit bisnis. Setiap iterasi akan memperluas peningkatan yang ada atau menambah fungsionalitas baru dengan mengaktifkan unit bisnis. Rilis akan menyelaraskan fungsionalitas dengan unit bisnis, sedangkan iterasi akan menyelaraskan fungsionalitas dengan konfigurasi itu sendiri yang dikelola oleh manajer produk. Yang ketiga, memantau dan menyetel proses beban. Pantau pemrosesan beban di seluruh sistem untuk mengetahui kemacetan dan ketergantungan. Terapkan teknik penyetelan basis data di mana dan kapanpun diperlukan, termasuk strategi pemartisian, cadangan penyetelan, dan pemulihan. Pengarsipan adalah subjek yang sulit dalam pergudangan data. Yang keempat, pantau dan sesuaikan aktivitas dan kinerja BI. Praktik terbaik untuk pemantauan dan penyetelan BI adalah dengan mendefinisikan dan menampilkan serangkaian metrik kepuasan yang dihadapi pelanggan. Transparansi dan visibilitas adalah prinsip utama yang harus mendorong pemantauan DW BI. Menyediakan dashboard yang memperlihatkan status tingkat tinggi dari aktivitas pengiriman data dengan kemampuan menelusuri adalah praktik terbaik yang memungkinkan penarikan informasi sesuai permintaan oleh personel dukungan dan pelanggan. Pada alat terdapat upaya untuk memenuhi persyaratan jangka pendek, spesifikasi non-fungsional, dan persyaratan generasi berikutnya yang belum dibuat. Penyelarasan dengan olah, perjanjian tingkat operasional yang ditetapkan dapat menjembatani perkiraan biaya, dan memberikan masukan untuk menetapkan biaya dan penalti yang menarik untuk pelanggaran jangka waktu. Metadata repository. Kunci dari upaya ini adalah kemampuan untuk menyatukan metadata dari berbagai sumber. Kamus data diperlukan untuk mendukung penggunaan DW. Kamus menggambarkan data dalam istilah bisnis dan menyertakan informasi lain yang diperlukan untuk menggunakan data, misalnya, tipe data, detail struktur, batasan keamanan. Selanjutnya adalah silsilah data dan model data. Silsilah data terdokumentasi melayani banyak tujuan. Investigasi akar penyebab masalah data. Analisis dampak untuk perubahan sistem atau masalah data. Kemampuan untuk menentukan keandalan data berdasarkan asalnya. Model data logis menyimpan banyak informasi ini yang sering hilang atau diabaikan selama pengembangan atau penerapan produksi. Alat integrasi data digunakan untuk mengisi gudang data. Dalam memilih alat, perhitungkan juga fitur-fitur ini yang memungkinkan pengelolaan sistem. Proses audit, kontrol, mulai ulang, dan penjadwalan. Kemampuan untuk mengekstrak elemen data secara selektif pada waktu eksekusi dan meneruskan ekstrak tersebut ke downstream sistem untuk tujuan audit. Mengontrol operasi mana yang dapat atau tidak dapat dijalankan dan memulai ulang proses yang gagal atau dibatalkan. Jenis alat intelijen bisnis. Tujuan dari bagian ini adalah untuk memperkenalkan jenis alat yang tersedia di pasar BI dan menyediakan ikhtisar karakteristik utama mereka dengan informasi untuk membantu mencocokkan alat dengan yang sesuai kemampuan tingkat pelanggan. Alat BI berkembang dengan cepat, memungkinkan transisi dari pelaporan standar yang dipimpin ke eksplorasi data swalayan berbasis bisnis, yaitu pelaporan operasional melibatkan pengguna bisnis yang menghasilkan laporan langsung dari sistem transaksional, aplikasi operasional, atau gudang data. Dari perspektif manajemen data, kuncinya adalah memahami apakah data yang diperlukan untuk pelaporan ini ada di dalam aplikasi itu sendiri, atau jika memerlukan peningkatan data dari DW atau penyimpanan data operasional. Manajemen kinerja adalah seperangkat proses dan aplikasi organisasi terintegrasi yang dirancang untuk mengoptimalkan pelaksanaan strategi bisnis, aplikasi termasuk penganggaran, perencanaan, dan konsolidasi keuangan.
Teknologi performance management memungkinkan proses untuk membantu memenuhi tujuan organisasi. Henry Morris dari IDC menciptakan istilah aplikasi analitik pada 1990-an, mengklarifikasi bagaimana mereka berbeda dari A OLAP dan B umum. Morris, 1999. Aplikasi analitik mencakup logika dan proses untuk mengekstrak data dari sistem sumber terkenal, seperti sistem vendor ERP, model data untuk data mart, dan laporan serta dashboard yang dibuat sebelumnya. Online Analytical Processing, OLAP, mengacu pada pendekatan untuk menyediakan kinerja cepat untuk query analitik multidimensi. Istilah OLAP berasal, sebagian, untuk membuat perbedaan yang jelas dari OLTP, pemrosesan transaksional online. Keluaran umum query OLAP adalah dalam format matriks. Operasi OLAP umum meliputi irisan dan dadu, telusuri, gulung, dan pivot, yaitu slice, roll up, dadu, pivot, menelusuri ke bawah ke atas. 3 pendekatan implementasi klasik mendukung pemrosesan analitik online. Relational Online Analytical Processing, ROLAP. Multidimensional Online Analytical Processing, MOLAP. Hybrid Online Analytical Processing, HOLAP. Dalam pengembangan DW, BI, terdapat 3 teknik penting, prototipe, self-service BI, dan audit data. Prototipe digunakan untuk memprioritaskan kebutuhan dengan cepat dan meminimalkan risiko melalui model kecil yang menunjukkan data dan langkah-langkah penemuan. Self-service BI memberikan akses mandiri dan fungsionalitas interaktif melalui portal terperinci, memungkinkan pengguna untuk melihat, berinteraksi, dan mengembangkan laporan dan dashboard. Audit data memberikan jejak yang berguna untuk pelacakan, pelaporan, dan penemuan masalah data secara rinci. Arsitektur yang stabil dan dapat berkembang serta kerjasama yang baik antara tim data warehouse dan tim unit bisnis adalah faktor penting untuk menjaga keberhasilan proyek data warehouse. Penilaian kesiapan, penilaian risiko. Sebelum memulai proyek data warehousing dan business intelligence, penting untuk melakukan penilaian kesiapan dan risiko. Hal ini melibatkan penilaian dukungan bisnis, konsistensi dengan strategi organisasi, dan pendekatan arsitektural yang terdefinisi. Rencana rilis, pembangunan data warehouse dilakukan secara bertahap dengan menggunakan rencana rilis sebagai panduan. Metode pengembangan yang sesuai dan pendekatan bertahap dengan matriks boost data warehouse dianjurkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir dan prioritas bisnis. Manajemen konfigurasi penting dalam mengatur dan mengelola lingkungan pengembangan, pengujian, dan produksi data warehouse secara otomatis. Tujuannya adalah memastikan semua bagian sistem terhubung dan berfungsi dengan baik serta memfasilitasi perubahan dan peningkatan sistem yang terkontrol. Organisasi dan perubahan budaya, fokus pada kebutuhan bisnis, konsistensi selama siklus hidup proyek, serta dukungan bisnis yang tepat dan perubahan budaya yang efektif merupakan faktor kunci dalam membangun data warehouse yang sukses. Melihat rantai nilai perusahaan membantu memahami konteks bisnis dan kebutuhan pengguna akhir. Pengaturan data warehouse dan business intelligence, DW/BI, berarti mengelola dan menjaga agar data warehouse dan alat BI berjalan dengan baik. Ini penting supaya semua orang yang menggunakan data tersebut merasa puas dan data yang digunakan berkualitas. Identifikasi kebutuhan bisnis, penting untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis yang spesifik agar data warehouse dapat dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kepuasan pengguna tergantung pada kualitas data dan responsifnya tim operasional dalam menangani masalah yang muncul. Menetapkan perjanjian level layanan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan teknis membantu memastikan harapan terpenuhi. Menerapkan strategi pelaporan yang efektif dan efisien memastikan informasi yang disampaikan melalui laporan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan organisasi. Matriks penggunaan, mengukur jumlah pengguna terdaftar dan terhubung ke data warehouse, DW. Penting untuk perencanaan kapasitas dan audit. Persentase cakupan area subjek, mengukur sejauh mana departemen mengakses DW dan berbagi data antar departemen. Metrik respons dan kinerja, mengukur waktu tanggapan alat BI, memastikan pengguna mendapatkan data dengan cepat dan mengidentifikasi masalah kinerja.